Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tidak ada pilihan lain selain menyerah. Domain pemurnian yang menakutkan itu, tampaknya menekan atribut kegelapan dengan cara yang tidak lebih lemah dari domain atribut cahaya. Tidak hanya energi spiritualnya saja yang dimurnikan, tetapi lebih jauh lagi, jiwanya adalah targetnya. Yang lebih mengerikannya lagi, energi spiritual yang dimurnikannya adalah inti dari kekuatannya. Dengan kata lain, bahwa di bawah pengaruh domain pemurnian ini, penanaman energinya akan terus menurun. Bagaimana bisa Mowu menanggung kerugian seperti itu? Adapun melarikan diri dari penguasa kegelapan, satu-satunya alasan adalah bahwa ia takut telah ditangkap oleh rasa takut yang mengerikan. Mungkin dia cukup kuat untuk bertarung melawan CR, tapi bagaimana setelah itu? Jika domain pemurnian ingin memurnikan jiwanya, ia akan pergi selamanya. The Dark Sovereign bukanlah idiot, dan dia tidak memiliki ikatan yang dalam dengan Mowu, dan itu hanya koneksinya secara khusus. Bagaimana mungkin ia bisa rela membuang hidupnya demi hubungan ini? Itu tidaklah mungkin. Mati saja sendiri jika itu yang kamu inginkan, tetapi jangan melibatkan aku, ucap si penguasa kegelapan. Setelah merasakan teror dari domain pemurnian milik CR, penguasa kegelapan langsung melarikan diri. CR perlahan-lahan mendarat dari langit, lalu mengambil kelopak yang membentuk Domain of Purification, dan melesat keluar dari tanah pertandingan setelah menembak sekilas ke arah Mowu. Sebenarnya, yang paling dirugikan dalam kompetisi individu ini dari Bright Glimmer of Hope adalah CR. Meskipun dia memang memiliki domain pemurnian, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya, itu sebagian besar terletak pada sabit Dewa Kematian yang telah dia olah sejak muda. Tanpa senjata nyata di tangannya, dia tidak memiliki cara untuk menggunakan 7 seni Dewa Kematian. Lebih jauh lagi di saat-saat pertempuran, sabit Dewa Kematian akan berjuang untuk mengeluarkan semuanya, jadi CR tidak hanya tidak dapat menggunakannya, tetapi juga harus memfokuskan perhatiannya untuk menekannya. Jadi sudah cukup bagus bagi CR untuk menggunakan setengah dari kekuatannya dalam kompetisi individu ini, dan kekuatan dahsyatnya yang menakutkan tidak dapat ditampilkan. Pertandingan keempat dalam peringkat Bright Glimmer of Hope telah ditetapkan. Mereka sudah menempati sepertiga tempat, dan terlebih lagi ada orang yang belum ambil bagian. Ketika Chen Ying-er naik ke atas panggung, dia bertemu dengan pesaing terakhir yang tersisa dari kuil assassin, dan berhasil mencapai kemenangan dengan menggunakan sihir pemanggilannya yang kuat. Pertandingan keempat telah berakhir, waktunya telah tiba untuk pertandingan pemimpin kelima dan lebih menakutkan. Kompetisi individu telah mencapai titik ini, kekuatan Bright Glimmer of Hope sebelumnya sudah tak terbendung. Sekelompok yang berikan 10 anggota, itu dibentuk dengan 2 pusat kekuatan besar yang mencapai puncak-puncak ke-8, dan 8 orang mencapai tingkat ke-9, dengan 4 domain yang dipegang pusat kekuatan besar di antara 10 anggotanya. Kapten mereka, Long Hao Shen, telah menunjukkan penggunaan 2 senjata pamungkas yang dikenal sebagai teknik domain dan evolusi domain, karena ia telah berhasil mengalahkan 2 kepala kuil dan pusat kekuatan besar nomor 1 dari kuil Knight. Banyak orang merasa bahwa pertemuan besar kuil ini, pasti akan dicatat dalam catatan sejarah. Dan mereka juga masih sangat muda, jika mereka diberi cukup waktu untuk terus tumbuh, menghancurkan iblis tidak akan mustahil. Meskipun masing-masing dari 6 kuil besar memiliki caranya sendiri untuk melakukan hal lain yang menyebabkan aliansi kuil relatif tersebar, perjuangan mereka selama lebih dari 6.000 tahun di era kegelapan untuk melawan Demon King telah bertahan terlalu lama. Siapa yang tahu berapa banyak darah dari berapa banyaknya pusat kekuatan besar dari 6 kuil yang telah tumpah? Secercah harapan yang cerah benar-benar menunjukkan kepada mereka secercah fajar baru, dan menyebabkan perasaan yang tak terlukiskan muncul di banyak pikiran orang. Jika ada satu hal yang dibawakan kepada mereka, mereka pasti akan menyatakan bahwa itu pastilah harapan. Setiap pemenang dari putaran keempat dapat memperoleh 8 poin, dan setelah melewati rintangan ini, kuil kesatria hanya memiliki 2 orang yang tersisa, kuil mage memiliki 3, kuil jiwa memiliki 2, dan secercah harapan yang cerah memiliki 4. Kuil assassin dan kuil pejuang sudah gugur semua.
Berkat babak keempat ini, 5 dari mereka sudah mendapatkan 40 poin lebih banyak, dan memberikan mereka skor memimpin yang bangga, dengan jumlah 96 poin setelah ditambahkan 56 poin sebelumnya. Kuil Mage adalah yang kedua dengan 89 poin. Kuil Kesatria ketiga dengan 82 poin. Kuil Jiwa keempat dengan 58 poin. Kuil Assassin masih memiliki 34 poin, dan Kuil Pejuang tetap di 24 poin. Hari sudah siang, jika pertemuan besar kuil berjalan normal, pemenang akan keluar hari ini. Meskipun jadwal ditunda dengan kejadian kemarin, pertandingan masih harus dilanjutkan. 5 kuil dan secercah harapan yang cerah telah mendapatkan berita, bahwa tidak peduli selarut apapun, pertandingan individu harus dilakukan hari ini juga. Pertandingan di pertemuan besar kuil tidak berlangsung lama. Ini jelas bukan pertandingan yang bisa bertahan lama, alasan utama untuk itulah yang menjadi ancaman iblis. Bagaimana jika Demon King mengambil keuntungan dari kembalinya sejumlah besar pusat kekuatan besar dari 6 kuil besar ke kota suci, untuk meluncurkan serangan skala besar? Sebagai hasilnya, meskipun pertemuan besar kuil berlangsung setiap 10 tahun sekali, waktu yang spesifik akan ditetapkan pada saat terakhir untuk mencegah sisi iblis dari menyerang kelengahan mereka. Jadi waktu pertemuan itu ditekan sejauh mungkin, untuk memungkinkan pusat kekuatan besar dari semua kuil bisa kembali sesegera mungkin ketika semuanya telah selesai. Ini khususnya untuk kasus kali ini, karena serangkaian kebijakan baru, dan hal-hal penting yang berkaitan dengan seluruh aliansi perlu didiskusikan. Setelah putaran keempat berakhir dan poin dijumlahkan, putaran kelima pertandingan segera dimulai. Itu hanya memiliki total 6 pertandingan, dan meskipun berdasarkan pola sebelumnya, 5 anggota yang tersisa dari Bright Glimmer of Hope akan ditempatkan di 5 pertandingan, untuk bertemu satu sama lain bukanlah hal yang tidak mungkin bagi mereka. Tetapi singkatnya, secercah harapan yang cerah harus menghadapi puncak kekuatan Kesatria, Mage, dan Kuil Jiwa secara bersamaan. Setiap anggota yang tersisa mendapatkan lebih dari 16 poin, tetapi meskipun Bright Glimmer of Hope saat ini memimpin, keunggulan itu belum stabil dan dapat berubah kapan saja. Pertandingan pertama sudah merupakan pertarungan kekuatan yang hebat. Nasib baik Chen Ying'er tampaknya sudah habis, cahaya seleksi telah mendarat padanya dan kepala kuil Mage, Li Zhengzi. Ekspresi Long Haoshen sedikit berubah, ia segera menatap-tatap Chen Ying'er, sebelum dia mengangguk padanya sambil berdiri, dan perlahan-lahan maju ke panggung. Dalam pertandingan ini, Li Zhengzi sangat tenang. Meskipun Bright Glimmer of Hope telah mendapatkan hasil yang membanggakan, mereka juga tetap tenang, dan perasaannya tanpa sedikit pun riak yang muncul. Siapa yang tahu kalau dia benar-benar tidak peduli dengan mereka atau memiliki pemikiran lain. Saat ini, satu-satunya pemimpin kuil yang tersisa adalah Li Zhengzi, dan 4 pemimpin lainnya semuanya telah dieliminasi. Dia menghadap Chen Ying'er, dan benar-benar meningkatkan eksitasi para penonton hingga ke puncaknya. Chen Ying'er ini juga pengguna domain. Bisakah Bright Glimmer of Hope terus memberikan kejutan yang menyenangkan bagi semua orang di sini? Dengan senyum tipis di wajahnya, Chen Ying'er maju ke lapangan, lalu memberi hormat kepada Li Zhengzi, karena bagaimanapun juga, Li Zhengzi masihlah seorang senior. Li Zhengzi sedikit mengangguk, dan melakukan gerakan menantang. Dengan statusnya, secara alami tidak mungkin dia bisa terburu-buru mengambil langkah pertama untuk melawan seseorang yang seusia Chen Ying'er. Chen Ying'er langsung duduk bersila sebelum memulai nyanyiannya, tanpa tindakan pertahanan sedikit pun yang dilakukan sebelumnya. Ketika melihatnya, Li Zhengzi tidak bisa menahan senyum sebagai reaksi. Dasar bocah, gumam Li Zhengzi. Dia jelas-jelas mengambil keuntungan dari keengganannya untuk mengambil langkah pertamanya. Tetapi bahkan jika aku tidak mengambil langkah pertama, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya cara lain? Gumam Li Zhengzi sambil mempertahankan sedikit senyumannya, tetapi ia masih terus diam dan mulai mengucapkan mantra. Ketenangan yang fantastis segera memenuhi seluruh stadion. Sejak dimulainya pertemuan besar kuil, ini adalah pertama kalinya 2 penyihir berhadapan satu sama lain tanpa serangan penyelidik sedikit pun. Entitas yang hambar langsung menyebar dari tubuh Li Zhengzi, lalu dengan sangat cepat terbentuk di punggungnya, dan membentuk cahaya hijau yang terjalin di sekelilingnya. Dibentuk menjadi versi yang diperbesar dari tubuh Li Zhengzi, penampilannya yang gemuk benar-benar memunculkan perasaan konyol yang lucu. Duduk di sisi kuil kesatria, Long Haoshen tidak bisa menahan dirinya untuk tidak merasa khawatir.
Li Zengzi menggunakan semacam sihir pemanggil Dewa Angin, tetapi membutuhkan waktu kurang dari 20 detik untuk menyelesaikannya. Kekuatan tangguh mantra ini, itu mencapai tingkat mantra terlarang tanpa keraguan. Itu sangatlah gila. Selain itu dicapai tanpa peralatan apapun, dan sementara itu, Li Zengzi bahkan belum menggunakan domain Dewa Anginnya. Chen Ying'er tampaknya tidak terganggu oleh sihir Li Zengzi sama sekali, dan masih melanjutkan nyanyiannya yang terus berlanjut dengan cara yang lebih jelas dan berlebihan. Setelah itu, beberapa perubahan akhirnya tidak dapat membantu, tetapi terjadi pada wajah Li Zengzi karena ia tidak dapat mengidentifikasi mantra yang sesuai dengan mantranya. Sebagai mage level puncak, Li Zengzi mungkin tidak mau melakukan langkah pertamanya, tetapi bahkan paling tidak bersedia untuk tetap pasif. Jadi dia segera membuat persiapan untuk mantra terlarangnya. Dengan cara ini, ia tidak peduli dengan jenis binatang ajaib macam apa yang dipanggil oleh Chen Ying'er, dan dia bisa sangat percaya bisa menghancurkannya dengan sihirnya. Bahkan jika Chen Ying'er akan datang dengan binatang ajaib yang sangat kuat, dia masih bisa menggunakan domain Dewa Angin untuk meningkatkan sihirnya sendiri. Bukan karena Li Zengzi tidak bisa mengucapkan banyak mantra, tapi dia tidak melihat kebutuhan seperti itu. Selain itu, mempertahankan sihir setelah dilemparkan tanpa melepaskannya, itu akan datang dengan konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Dia benar-benar tidak berharap kalau Chen Ying'er membutuhkan waktu yang lama. Untuk gadis ini yang menjadi pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, juga membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai mantranya, dan level apa yang bisa dicapai oleh mantra pemanggil ini. Meskipun Li Zengzi memiliki beberapa ide tentang masalah ini, dia masih meremehkan waktu nyanyian yang akan diambil Chen Ying'er. Dalam sekejap mata, 3 menit telah berlalu, namun Chen Ying'er masih berlangsung dengan mantranya, dan mantranya belum berpengaruh. Jika bukan karena dia sudah tahu bahwa Chen Ying'er telah mencapai tingkat ke-9, Li Zengzi akan berpikir dia akan berpura-pura membacakan mantra macam apa yang bisa bertahan begitu lama. Pikir Li Zengzi. Bocah, jika kamu terus seperti itu, pria tua ini akan bergerak, ucap Li Zengzi. Suara redup Li Zengzi bergema di seluruh stadion. Bahkan untuk wajahnya, dia tidak bisa membuang energinya di Great Gathering Kuil ini. Mempertahankan mantra terlarang ini, itu telah menghabiskan energi spiritualnya dengan cepat, dan ketika pertandingan lainnya terjadi pada saat berikutnya, konsumsi yang berlebihan jelas akan sangat tidak menguntungkan baginya. Tepat setelah Li Zengzi selesai berbicara, tiba-tiba Chen Ying'er membuka matanya, dan menunjukkan kepadanya senyuman manis senta, lalu memberikan jawabannya. Selesai, ucap si Loli. Setelah mengatakan itu, Chen Ying'er mengangkat tangannya lalu mengulurkan jarinya, dan mengarahkan telapak tangannya ke atas, seolah-olah ia sedang melepaskan sesuatu. Segera, raungan dari berbagai binatang yang datang segera keluar dari tubuhnya seperti tsunami, tetapi lebih jauhnya lagi, itu disertai dengan gambar binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang keluar di belakang punggung Chen Ying'er. Apakah itu domain? Tetapi bagaimana mungkin sebuah domain membutuhkan nyanyian yang begitu panjang? Pikir Li Zengzi sambil melihat secara sekilas domain pemanggil yang kuat. Mungkinkah itu Beast Emperor domain yang sama dengan kakeknya? Chen Ying'er telah menunjukkan penggunaan domainnya di pertandingan sebelumnya, tetapi hanya dalam bentuk amplifikasi bertarget tunggal pada binatang ajaib, dan yang paling banyak hanta dapat ditujukan pada 2 target, tetapi melihat area luas yang diperluas darinya, itu benar-benar yang pertama, pikir Li Zengzi. Detik berikutnya setelah Li Zengzi dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan itu, wajahnya mulai berubah. Gerbang cahaya muncul dengan teratur di belakang Chen Ying'er. Melihat adegan ini, yang paling terkejut tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang berasal dari kuil jiwanya sendiri. Bahkan kepala kuil jiwa Chen Hongyu tercengang oleh adegan ini. Dia tidak pernah menyangka kalau cucunya sendiri bisa memanfaatkan sihir semacam itu. Dia juga bingung, mengapa Chen Ying'er mengucapkan mantra begitu lama. Bahkan setelah mengendalikan kuil jiwa selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki ingatan tentang mantra yang begitu panjang dari kuil jiwa mereka. Bahkan memanggil binatang ajaib dari tingkat ke-9 saja, itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau tidak, jika itu di medan perang, seorang pemanggil memiliki waktu untuk mati 100 kali dalam kurun waktu 3 menit, gumam Chen Hongyu. Saat ini, pikiran Chen Hongyu benar-benar dihancurkan oleh cucunya sendiri,
Dan hal yang sama juga berlaku untuk setiap pemanggil yang hadir, yang tidak pernah mengharapkan seorang pemanggil tunggal untuk dapat menampilkan kekuatan mencapai puncaknya seperti itu. Hitung saja gerbang-gerbang ini, 1, 2, 3, 4, 5, jika menghitungnya secara sekilas, itu sangatlah mustahil, gumam Chen Hongyu. Gerbang-gerbang ini membentuk setengah lingkaran yang sangat besar, seolah-olah mengelilingi dan melindungi Chen Ying'er. Di tengah raungan berbagai binatang buas itu, semua gerbang cahaya terbuka pada saat yang sama, dan membiarkan binatang buas keluar satu demi satu dari dalam gerbang. Totalnya ada 36 gerbang cahaya yang muncul, dan binatang ajaib segera keluar tepat saat penampilan 30 enak gerbang ini muncul. Melihat binatang ajaib ini, penampilan Li Zengzi menjadi sedikit lebih baik, mereka hanya mencapai tingkat ke-8, dan bukan ke-9. Jika Chen Ying'er mampu memanggil 36 binatang ajaib yang setara dengan kekuatan dari tingkat ke-9 sekaligus, itu benar-benar akan sangat menakutkan. Namun meski begitu, sihir pemanggilan Chen Ying'er masih mengejutkan seluruh penonton. 36 binatang ajaib simultan dari tingkat ke-8, mantra macam apa itu? Itu sudah cukup untuk mengubah gelombang di seluruh bagian medan perang hanya dalam beberapa contoh. Anggota secerca harapan yang paling kuat apakah pemanggil ini? Ucap penonton. Anggota lain dari Bright Glimmer of Hope memiliki kesimpulannya sendiri apakah Chen Ying'er adalah yang paling kuat atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, dia adalah dewa yang dipilih oleh dewa seperti Long Hao Shen dan Chai Er. Bahkan jika dia mungkin tidak mendapatkan kejuatan sebanyak Long Hao Shen dan Chai Er di tahun-tahun ini, dia sama sekali tidak inferior. Pemanggilan di depan matanya ini telah menghabiskan seluruh energi spiritualnya, tetapi bagaimana jika dia memiliki jubah spiritual Sein-nya? Apakah durasi mantranya akan begitu lama? Dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritualnya. Bahkan Long Hao Shen tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan nyata Chen Ying'er. Saat ini, Bright Glimmer of Hope sudah bisa dikatakan memiliki arti dalam 3 inti, salah satunya adalah Chen Ying'er. Di pertandingan sebelumnya, Chen Ying'er melakukan pengendalian diri yang besar, tetapi akhirnya keluar dengan kekuatan penuh saat menghadapi Li Zengzi. Setelah kembali sehari sebelumnya, anggota Bright Glimmer of Hope mengadakan pertemuan sederhana, karena mereka pasti akan melawan Li Zengzi pada hari ini. Tetapi bagaimana mungkin mereka harus melawannya? Mereka dengan sangat cepat mencapai kesimpulannya. Tidak peduli siapa yang akan bertemu dengan Li Zengzi, orang itu harus melakukan upaya habis-habisan dalam pertempurannya, untuk menguras kekuatan musuh sejauh mungkin. Bagaimanapun juga, meskipun kekuatan Li Zengzi tidak pada level yang setara seperti yang Hao Yu, itu seharusnya tidak terlalu berbeda. Itu karena pihak lain membiarkannya menang, sehingga Long Hao Shen berhasil menang melawan Yang Hao Yu, tetapi dalam 1 lawan 1, Hao Shen tidak yakin bisa mengalahkan Li Zengzi. Tapi Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope mereka adalah keseluruhan, dan keseluruhan pasti akan lebih kuat daripada individu yang terpisah. Dan karena kompetisi individu akan berakhir hari ini, lebih baik fokus pada pertempuran tim. Zhang Fangfang sebelumnya secara efektif telah menguras kekuatan Li Zengzi, tetapi karena banyak pertandingan telah berlangsung sejak saat itu, energi spiritualnya seharusnya sudah diisi kembali. Tetapi dalam pertandingan ini, Chen Ying'er sudah memutuskan untuk setidaknya membuat Li Zengzi menggunakan sebagian besar kekuatan bertarungnya jika dia tidak bisa mengalahkannya. Rencana Chen Ying'er berjalan langsung, dan memanfaatkan banyak penghargaan dari Li Zengzi atas statusnya untuk menyelesaikan mantra pemanggilannya dalam skala terbesar. 36 binatang ajaib dari tingkat ke-8 yang muncul di stadion secara bersamaan, itu telah benar-benar mengguncang seluruh penonton. Meskipun binatang ajaib ini berasal dari ras yang berbeda, mereka mendengarkan dengan sepenuh hati perintah Chen Ying'er. Langsung dari dalam gerbang, mereka keluar dengan marah menyerang Li Zengzi. Li Zengzi mendengus dingin. Hanya binatang buas ajaib yang mencapai tingkat ke-8, itu tidak ada apa-apanya di matanya. Bahkan jika mereka bahkan lebih banyak, pada tingkat budidayanya, membunuh binatang buas di tahap ini sangatlah sederhana. Saat dia melambaikan tangannya, sosok hijau besar di punggungnya segera hanyut, dan kedua tangan terangkat ke langit untuk melepaskan pedang berbentuk bulan hijau. Itu tampak seperti penghalang yang tidak bisa dilewati, yang berdiri di depan Li Zengzi. Tapi tatapannya menjadi tidak sedap untuk dipandang lagi pada detik berikutnya.
Chen Yinger mengeluarkan pekikannya, dan segera, gambar binatang buas yang keluar sebelumnya langsung mengeras, dan bergegas pada binatang ajaib dari tingkat ke-8 yang telah melonjak, kemudian gambar itu menempelkan diri pada mereka, dan menyebabkan binatang itu mulai menjalani perubahan cepat. Seekor beruang hitam raksasa berteriak keras, dan membesar hingga menjadi 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, ketika rambutnya secara mengejutkan mulai berubah menjadi warna emas gelap. Di tengah raungan ini, itu mengeluarkan gelombang seismik mengerikan yang ditujukan pada Dewa Angin yang dipanggil oleh Li Zengzi. Evolusi, gumam si Loli. Apa yang digunakan Chen Yinger jelas-jelas bukanlah Myriad Beast Domain yang sama dengan Chen Hongyu, tetapi mitologi Beast Domain. Menjadi Beast God Chosen One, Sein spiritual datar unik yang telah ada di dunia manusia, kemampuannya dapat meningkatkan binatang buas secara fundamental, bahkan melebihi Ye Xiaolei dari Illusory Paradise. Di bawah dorongan Beast Mitologi Domain, binatang ajaib dari tingkat ke-8 ini semuanya berevolusi ke tingkat ke-9, dan berubah menjadi 36 binatang ajaib dari tingkat ke-9, kemudian melepaskan kekuatan mengerikan yang dengan panik menerkam Li Zengzi. Salah perhitungan, pikir Li Zengzi. Li Zengzi segera sampai pada penilaian ini, dan menyebabkan dia memiliki jejak penyesalan. Dia seharusnya tidak membiarkan Chen Yinger menyelesaikan sihirnya pada saat sebelumnya. 36 binatang ajaib dari tingkat ke-9, dan 36 binatang ajaib dari tingkat ke-8 adalah dua konsep yang berbeda secara mendasar. Setelah menyelesaikan dorongan secara besar-besaran ini, Chen Yinger duduk dalam kondisi yang cukup lemah, tetapi masih memiliki energi untuk mengucapkan dengan ganas. Semuanya, singkirkan dia, ucap si Loli memerintahkan. 36 binatang ajaib dari tingkat ke-9 menerkam satu lawan, adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Sepasang bilah besar berbentuk bulan di tangan Dewa Angin berhasil menghentikan serangan 3 binatang ajaib dari tingkat ke-9, tetapi sesaat kemudian mulai menjadi agak tidak stabil. Tingkat ke-9 adalah penilaian berdasarkan pada kultivasi manusia, tetapi dalam hal tingkat binatang ajaib, ini akan menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-10. Mereka mungkin tidak sekuat Chimera berkepala 4 atau Divine Unicorn, tetapi sebagai binatang ajaib dengan peringkat ke-10, mereka masih mencapai puncak binatang ajaib. Sederhananya saat ini, seolah-olah Li Zengzi diserang oleh seluruh resimen kesatria Fondasi Emas. Formasi itu tidak terasa akan lebih mudah untuk dihadapi. Tidak berani mengambil hal-hal mudah, Li Zengzi segera melepaskan Wind God Domain-nya, dan tidak berani membiarkan 36 binatang ajaib dari tingkat ke-9 ini melepaskan semua kekuatan mereka. Jika itu benar-benar berjalan seperti itu untuk mengesampingkan dirinya sendiri, dan bahkan Kaisar Dewa Iblis dapat menemukan situasi itu akan menyusahkannya. Saat ini, Li Zengzi benar-benar berkobar. Tampilan kekuatan yang kuat segera melonjak, karena badai yang mengerikan segera menyapu 36 binatang ajaib dari tingkat ke-9 ini. Segera, serangan binatang buas itu diputar ke samping sambil melambat di bawah efek badainya. Ini bukanlah domain yang sederhana. Untuk membatasi begitu banyak binatang ajaib dari tingkat ke-9, itu hanya bisa menjadi teknik domain. Demi keamanan dan untuk memastikan meraih kemenangan di pertandingan ini, Li Zengzi tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan teknik domainnya sendiri. Badai yang mengerikan itu seluruhnya berwarna hijau gelap. Di mana-mana badai itu berlalu, setiap binatang ajaib yang ditemuinya langsung dipotong dengan panik. Jika ini adalah binatang ajaib dari tingkat ke-8, tubuh mereka pasti akan hancur berkeping-keping di bawah serangan pada level ini. Tapi binatang buas dari tingkat ke-9 tidaklah sama, kekuatan pertahanan mereka jauh lebih kuat daripada pada tingkat ke-8, jadi tidak ada bahaya langsung bagi mereka. Chen Yinger mengabaikan situasi ini, ia hanya duduk diam di sana untuk mengisi kembali energi spiritualnya, dan babi kecil Magdul ditahan di tangannya. Li Zengzi telah membatasi binatang buas ini berkat teknik domainnya, dan kekuatan pemanggilan Dewa Anginnya mulai muncul. Dengan dorongan dari Wind God Domain, tubuh penjelmaan Dewa Angin Li Zengzi mendapatkan ledakan eksplosif dalam kecepatan dan kekuatan ofensifnya. Dalam kilatan cahaya hijau, beruang raksasa itu berdiri seperti tidak ada jalannya, sementara sebagai tanggapan inkarnasinya, itu dihancurkan 10 meter ke belakang dalam ledakan serangan telapak tangan beruang itu. Tetapi di depan amplifikasi Wind God Domain, serangan semacam ini bukanlah apa-apa.
Ekspresi wajah Li Zengzi tidak membaik hanya karena menyingkirkan satu binatang ajaib dari tingkat ke-9. Justru sebaliknya, wajahnya menjadi lebih tegang. Konsumsi energi spiritual teknik domain hanya bisa digambarkan sebagai hal yang menakutkan. Bahkan dengan energi spiritual internalnya yang telah menembus 400.000, ia tidak bisa terus menggunakannya terlalu lama. Dia hanya punya satu pilihan yang tersisa sekarang, yang akan mengambil keuntungan dari situasi untuk menyingkirkan Chen Ying'er. Dengan cara ini, binatang buas ajaib ini akan lepas kendali, dan menyebabkan pergantian yang lebih baik untuk situasinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.